semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, perkenalkan kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Elalia, Dina Mutmainah, Sulistia, lalu ada Nur Samsi Febrianti, Salsabila Dara Yulianti, Azgalea Hanifah, Gina Cahyani, dan juga Dewi Nuraini akan membahas materi mengenai konsep bela negara. Apa itu bela negara, komponen bela negara, aspek historis bela negara, dasar hukum yang menaungi bela negara, unsur-unsur bela negara, dan lain-lainnya. Semua hal mengenai bela negara termasuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pengertian bela negara dalam penjelasan pasal 9 UU No 3 tahun 2002 disebutkan, upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan menurut Endang Jailani Sukaya, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, beserta kesadaran hidup dan berbangsa dan bernegara. Jadi, dapat disimpulkan, bela negara adalah komitmen warga negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan NKRI dan kehidupan di dalamnya, sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek historis. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas latar belakang sejarah yang panjang sekali. Sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa asing, kemudian mengalami masa-masa pergolakan internal di awal-awal kemerdekaan hingga masa-masa kemudian. Pengalaman pahit ini tentu membentuk karakter bangsa untuk secara mandiri menjaga ketahanan negaranya dari ancaman, gangguan, dan tantangan. Di mereka mengkadar pemuda-pemuda Indonesia dengan latihan militer untuk nantinya dijadikan sebagai pasukan cadangan untuk membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Dari bakal latihan dan pengalaman militer ini, nantinya bangsa Indonesia mampu membentuk badan kemiliteran sendiri dalam wujud Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang bertugas menjaga kemerdekaan Indonesia sesuai amanat proklamasi 17 Agustus 1945. Konsep kemandunggalan TNI dan rakyat ini lahir dari sejarah bangsa sendiri. Setelah agresi Belanda II menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948, pemerintah Soekarno dan Hatta jatuh. Keduanya ditangkap Belanda lalu diasingkan. Namun, hakikat pemerintah Indonesia masih ada, yaitu dengan keluarnya Jenderal Sudirman dan anggota TNI dari kota Yogyakarta. Mereka memulai perang gerilya sepanjang Pulau Jawa. Itu menandakan bahwa kekuatan Republik Indonesia masih ada dan terus bertahan. Nah, selama itu Mr. Syarifuddin Prawiranegara menjadi pemimpin sementara pemerintah RI Darurat. Banyak sekali perjuangan Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk memperingati nilai-nilai moral dan kejuangan di balik deklarasi PDRI oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara, salah satu pahlawan nasional dari Banten. Pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintah RI di zaman Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara atau HBN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan unsur-unsur bela negara. Dasar hukum, upaya bela negara merupakan kegiatan legal dan didukung penuh oleh negara di wilayah NKRI. Ia memiliki landasan hukum yang kuat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang kedua ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Yang kelima ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang keenam
TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang terakhir ada amandemen Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Berikut adalah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Bab 12 pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, unsur-unsur bela negara. Unsur-unsur bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan bela negara secara psikis dan fisik. Cinta tanah air misalnya diwujudkan dengan ikut membeli dan memajukan produk bangsa sendiri, dengan tidak silau oleh produk-produk buatan asing, meskipun produk nasional itu tampaknya kalah kualitas dari produk asing. Sadar berbangsa dan bernegara misalnya diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Lalu yakin Pancasila sebagai ideologi negara di mana bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku-suku, etnis, bahasa daerah, dan adat budaya. Selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya para putra bangsa yang telah diberi beasiswa belajar ke luar negeri, setelah mereka pintar dan ahli, mereka kembali ke tanah air untuk menyumbangkan ilmu dan keahliannya. Lalu yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara, baik kemampuan mental, keterampilan, juga kekuatan fisik yang dilatih melalui olahraga, bela diri, ketangkasan. Generasi muda peduli kesehatan, punya potensi membela negaranya dibandingkan generasi muda yang menjadi pecandu narkoba dan menyanyiakan kesehatannya. Selanjutnya, komponen bela negara. Komponen bela negara atau pertahanan negara terdiri dari 3 elemen penting, yaitu yang pertama komponen utama, yang kedua komponen cadangan, dan yang ketiga komponen pendukung. Komponen utama pertahanan negara ialah TNI, yang siap digunakan kapan saja untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. TNI melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara dalam wujud yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang. Yang terakhir, ikut aktif dalam memelihara perdamaian regional dan internasional. TNI merupakan national power yang disiagakan untuk menghadapi kekuatan militer musuh. Dalam tugasnya, TNI mengenal masa damai dan masa perang. Dalam masa damai, TNI melaksanakan OMSP atau operasi militer selain perang. Dalam masa perang, ia melaksanakan OMP atau operasi militer perang. Yang kedua, komponen cadangan ialah resimen mahasiswa atau menwa dan alumni menwa.
Mereka adalah unsur mahasiswa, pemuda, yang mendapat bekal latihan kemiliteran selama kuliah di kampus. Dalam situasi darurat, menwa digunakan negara untuk mendukung tugas menjaga pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah komponen pendukung, yaitu segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Semua itu bisa dimanfaatkan dan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Materi selanjutnya yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman yang dihadapi sebuah bangsa bisa bersifat internal, bisa juga eksternal. Tabiat dari kedua jenis ancaman berbeda dan cara menyikapinya juga berbeda. Contoh ancaman internal yaitu 1. Konflik horizontal di tengah masyarakat, baik berlatar belakang ekonomi, politik, maupun sara. 2. Gerakan separatisme, yaitu upaya memecah belah bangsa atau memisahkan diri dari NKRI. 3. Pemberontakan politik dalam rangka merebut kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 dan Gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. 4. Terorisme, yaitu serangan kekerasan terhadap warga sipil atau instalasi milik negara dengan alasan perbedaan pandangan politik dan kepentingan. 5. Gerakan laten komunisme yang terus menyebarkan konsep class of classes atau pertarungan antar kelas. Mereka berusaha mengadu domba kekuatan-kekuatan dalam masyarakat untuk dilemahkan. Jika masyarakat dan negara lemah, PKI memperkuat diri untuk suatu saat mengambil alih kekuasaan. 6. Korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN juga merupakan ancaman karena akibat KKN muncul ketidakpuasan, konflik, protes di mana-mana. Ia menimbulkan keresahan dan peluang destabilisasi sosial. 7. Konflik politik dalam ranah demokrasi. Ia juga bisa menjadi pemicu masalah, misalnya pada tahun 1996 sampai 1997 sering terjadi kerusuhan sosial berlatar belakang konflik antar partai-partai politik. 8. Kerusakan moral yang menimpa generasi muda dalam bentuk pengaruh narkoba, pornografi, seks bebas, dan sebagainya. Jika moralitas generasi muda rusak, otomatis negara kehilangan banyak potensi pembelaan pertahanan. Contoh ancaman eksternal, misalnya 1. Invasi negara asing seperti keadaan yang dialami oleh bangsa Irak yang diinvasi oleh Amerika pada tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ternyata setelah Amerika berhasil masuk ke Irak, mereka tidak mendapatkan senjata pemusnah massal itu. Katanya, alasan senjata pemusnah massal adalah laporan palsu yang dibuat oleh CIA untuk membenarkan invasi ke Irak. 2. Agresi musuh. Seperti yang dialami bangsa Indonesia ketika mengalami agresi 1 dan 2 dari Belanda, ketika mereka menyerbu ke Yogyakarta. 3. Infiltrasi, yaitu penyusupan kekuatan musuh ke tubuh bangsa secara diam-diam. Bisa jadi ia merupakan usaha mata-mata, bisa juga sebagai penjajakan sebelum melakukan serangan militer sesungguhnya. 4. Penjajahan ekonomi melalui paket-paket bantuan hutang ditujukan untuk melemahkan bangsa dan membuat ketergantungan kepada para debitor asing. 5. Eksploitasi kekayaan alam nasional oleh perusahaan-perusahaan asing secara membabi buta tanpa memperhitungkan unsur keadilan dan kelestarian alam. 6. Pengaruh budaya asing yang deras mendera bangsa, mengajarkan perilaku hidup amoral dan hura-hura, melemahkan mental bangsa, dan menimbulkan aneka masalah sosial karena semua itu tidak sesuai budaya luhur bangsa. 7. Menyebarkan narkoba melalui jaringan internasional, perdagangan manusia, serta penyebaran bibit-bibit penyakit berbahaya dari luar. 8. Migrasi warga asing secara ilegal dalam jumlah besar-besaran tanpa disertai identitas, keterangan surat menyurat, apalagi kelayakan perilaku. 9.
usaha mata-mata yang dilakukan melalui sarana-sarana teknologi komunikasi, internet, satelit, radar, dan lain-lain. Ancaman-ancaman di atas menuntut peran serta semua pihak, baik unsur TNI, Polri, kekuatan cadangan, maupun masyarakat luas, perlu kerjasama harmonis dan bantu-membantu untuk menangkal ancaman kehidupan bersama. Materi selanjutnya yaitu implementasi bela negara. Implementasi bela negara dalam arti sempit ialah membela negara dengan angkat senjata atau berperang. Siapa saja yang gugur di medan perang dalam rangka membela negara ini dianggap sebagai pahlawan dan berhak mendapat tanda jasa. Adapun bela negara dalam arti luas ialah membela negara dengan mengangkat prestasi apa saja yang mampu diraih sesuai profesi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Oleh Amerika pada tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ternyata setelah Amerika berhasil masuk ke Irak, mereka tidak mendapatkan senjata pemusnah massal itu. Katanya, alasan senjata pemusnah massal adalah laporan palsu yang dibuat oleh CIA untuk membenarkan invasi ke Irak. 2. Agresi musuh. Seperti yang dialami bangsa Indonesia ketika mengalami agresi 1 dan 2 dari Belanda ketika mereka menyerbu ke Yogyakarta. 3. Infiltrasi, yaitu penyusupan kekuatan musuh ke tubuh bangsa secara diam-diam. Bisa jadi ia merupakan usaha mata-mata, bisa juga sebagai penjajakan sebelum melakukan serangan militer sesungguhnya. 4. Penjajahan ekonomi melalui paket-paket bantuan hutang ditujukan untuk melemahkan bangsa dan membuat ketergantungan kepada para debitor asing. 5. Eksploitasi kekayaan alam nasional oleh perusahaan-perusahaan asing secara membabi buta tanpa memperhitungkan unsur keadilan dan kelestarian alam. 6. Pengaruh budaya asing yang deras mendera bangsa, mengajarkan perilaku hidup amoral dan hura-hura, melemahkan mental bangsa, dan menimbulkan aneka masalah sosial karena semua itu tidak sesuai budaya luhur bangsa. 7. Menyebarkan narkoba melalui jaringan internasional, perdagangan manusia, serta penyebaran bibit-bibit penyakit berbahaya dari luar. 8. Migrasi warga asing secara ilegal dalam jumlah besar-besaran tanpa disertai identitas, keterangan surat menyurat, apalagi kelayakan perilaku. 9. Usaha mata-mata yang dilakukan melalui sarana-sarana teknologi komunikasi, internet, satelit, radar, dan lain-lain. Ancaman-ancaman di atas menuntut peran serta semua pihak, baik unsur TNI, Polri, kekuatan cadangan, maupun masyarakat luas, perlu kerjasama harmonis dan bantu-membantu untuk menangkal ancaman kehidupan bersama. Materi selanjutnya yaitu implementasi bela negara. Implementasi bela negara dalam arti sempit ialah membela negara dengan angkat senjata atau berperang. Siapa saja yang gugur di medan perang dalam rangka membela negara ini dianggap sebagai pahlawan dan berhak mendapat tanda jasa. Adapun bela negara dalam arti luas ialah membela negara dengan mengangkat prestasi apa saja yang mampu diraih sesuai profesi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dara Julianti dari kelas B1 PGSD 2019 dengan NIM 19060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad dalam konteks bela negara. Kiai Haji Hashim Asy'arif, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU, pernah memfatwakan jihad fisabilillah dalam rangka membela proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu terjadi ketika Sekutu dan Belanda merespon negatif pernyataan kemerdekaan Indonesia. Apa yang diserukan Kiai Haji Hashim tersebut dikenal sebagai resolusi jihad atau fatwa jihad. Dalam mempertahankan kota Surabaya dari serbuan sekutu melalui udara, laut, dan darat, salah satu komandan Laskar Bung Tomo terus-menerus meneriaki takbir untuk menyemangati para pejuang. Ini adalah realisasi pelaksanaan jihad dalam rangka membela kemerdekaan.
Ada beribu-ribu ulama dan tokoh agama telah terjun berjuang melawan penjajah itu, lalu gugur di medan perang atau dalam pengasingan itu. Ialah berjihad fisabilillah. Bukankah Allah mengharamkan penjajah dan penindasan karena semua itu adalah kezoliman? Bukankah Allah memerintahkan kita mempertahankan hak milik, mempertahankan keluarga agama dan kehormatan dan kehidupan, keluarga agama dan kehormatan dan kehidupan? Negara dan bangsa adalah amanat titipan dari Allah. Bila sewaktu-waktu ada yang berniat merampas amanat ini, kita boleh mempertahankannya sampai titik darah terakhir kita. Peran generasi muda dalam bela negara. Generasi muda, baik pelajar, mahasiswa, maupun pemuda-pemudi adalah kekuatan potensial dalam usaha bela negara. Secara formal dan organik, mereka bukan bagian dari yang mengangkat senjata, namun mereka berperan dalam mengisi kemerdekaan, mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, dan mempertahankan jati diri negara. Peranan generasi muda dalam bela negara antara lain: 1. Senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melindungi diri dari bahaya narkoba, seks bebas, minuman keras, pornografi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap budaya asing atau budaya luar. Yang keempat, belajar di dunia akademik dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, bekerja sesuai profesi masing-masing secara profesional, sportif, dan akuntabel. Yang keenam, ikut mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan Pancasila. Ketujuh, ikut menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan potensi kehidupan. Demikianlah generasi muda bisa terlibat dalam usaha-usaha pembelaan negara secara aktif sesuai keadaan dan perannya. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham apa itu bela negara? Jadi, bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Semoga dengan kita mempelajari apa itu bela negara akan menambah kecintaan kita terhadap NKRI ini ya. Mungkin sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.